Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tilawun Sofia akan menjelaskan kriptografi dan keamanan komputer. Di mana materi pertama yaitu dasar dan implementasi kriptografi. Pengertian kriptografi. Kriptografi adalah ilmu yang digunakan untuk mengamankan informasi dari akses yang tidak sah dengan cara mengubah informasi asli atau plain text jadi bentuk yang tidak dapat dibaca atau ciphertext. Dalam dunia digital modern, kriptografi menjadi elemen fundamental dalam menjaga privasi dan keamanan data. Kata kriptografi berasal dari Yunani, yaitu kriptos artinya tersembunyi, grafia artinya tulisan. Jadi, secara harfiah, kriptografi berarti tulisan yang tersembunyi. Tujuannya adalah agar hanya pihak yang berwenang saja yang dapat memahami isi pesan tersebut. Yang kedua yaitu tujuan utama kriptografi. Kriptografi memiliki 4 tujuan utama dalam konteks keamanan informasi. Yang pertama yaitu kerahasiaan atau confidentiality. Informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki hak. Yang kedua yaitu integritas atau integrity, menjamin bahwa informasi tidak diubah secara tidak sah. Yang ketiga yaitu autentikasi atau authentication, memastikan bahwa pengirim dan penerima adalah benar-benar pihak yang dimaksud. Yang keempat yaitu non-repudiasi atau non-repudiation, mencegah pengirim menyangkal telah mengirimkan informasi atau transaksi. Yang ketiga yaitu komponen dasar dalam kriptografi. Untuk memahami bagaimana kriptografi bekerja, kita perlu mengenal komponen berikut. Pertama yaitu plain text, yang artinya pesan asli yang belum dienkripsi. Yang kedua yaitu ciphertext, artinya pesan yang telah diubah bentuknya. Yang ketiga, kunci atau key, yaitu nilai atau data rahasia yang digunakan dalam proses inskripsi dan deskripsi. Yang keempat yaitu algoritma kriptografi, yang artinya metode matematis seperti RSA, AES, dan lain-lain. Yang keempat itu jenis kriptografi. Terdapat 2 jenis kriptografi. Yang pertama yaitu kriptografi simetris, menggunakan satu kunci yang sama untuk proses enkripsi dan deskripsi, atau AES dan DES. Yang kedua yaitu kriptografi asimetris, menggunakan dua kunci berbeda, publik dan privat. Contohnya yaitu RSA dan ESS. Yang kelima yaitu algoritma populer dalam kriptografi, AES atau Advanced Encryption Standard, digunakan secara luas karena cepat dan aman. Yang kedua yaitu RSA, Reverse Smear Element, algoritma asimetris untuk pertukaran kunci dan tanda tangan digital. Yang ketiga yaitu SHA, Secure Hash Algorithm, untuk hashing bukan inskripsi, digunakan dalam verifikasi dan integritas data. Yang keenam yaitu implementasi kriptografi dalam dunia nyata. Yang pertama yaitu HTTPS, pengamanan koneksi web. Yang kedua yaitu aplikasi chat end-to-end encryption atau WhatsApp dan Telegram. Yang ketiga yaitu tanda tangan digital, memastikan keaslian dokumen. Yang keempat, blockchain dan cryptocurrency, sistem keamanan berbasis kriptografi. Dimana materi yang kedua yaitu dashboard algoritma kriptografi simetris, asimetris, fungsi hash, dan tanda tangan digital. Yang pertama, kriptografi simetris. Pengertian kriptografi simetris adalah kriptografi teknik yang menggunakan satu kunci yang sama untuk melakukan proses inskripsi atau pengamanan data dan deskripsi pembuatan data kembali. Kunci ini harus dijaga kerahasiaannya oleh kedua belah pihak yang berkomunikasi, karena jika bocor maka keamanan data akan terancam. Contoh sederhana itu, jika kamu menginskripsi pesan hello menggunakan kunci tertentu, maka penerima pesan harus menggunakan kunci yang sama untuk membaca pesan tersebut. Yang kedua yaitu kriptografi asimetris. Artinya yaitu kriptografi asimetris menggunakan dua kunci berbeda saling berkaitan, kunci publik
publik bisa dibagikan ke siapa saja. Kunci privat harus disimpan rahasia. Jika pesan dienkripsi dengan kunci publik, hanya bisa dienkripsi dengan kunci privat yang sesuai, dan sebaiknya teknik ini menyelesaikan masalah distribusi kunci pada kriptografi simetris. Contohnya itu, jika kamu ingin mengirim data rahasia ke seseorang, kamu menginskripsinya dengan kunci publik milik penerima. Lalu, hanya penerima yang bisa membukanya dengan kunci privat miliknya. Yang ketiga itu fungsi hash kriptografi. Pengertiannya, fungsi hash adalah fungsi matematika satu arah yang mengubah data berukuran berapapun menjadi nilai tetap hash dalam bentuk string acak yang mempresentasikan data tersebut. Contoh halo dunia, di mana A1, B2, C3, D4. Ciri-ciri fungsi hash: tidak dapat dibalik, tidak bisa diubah kembali ke data asli. Perubahan sedikit pada input menghasilkan hash yang sangat berbeda. Digunakan untuk memverifikasi integritas data. Contohnya yaitu MD5, message guess 5, cepat tapi sudah tidak aman. SHA-1, secure hash algorithm 1, dulu populer sekarang juga mulai ditinggalkan. SHA strip 256, SHA strip 3 saat ini paling banyak digunakan karena lebih kuat. Fungsi dan kegunaan: verifikasi integritas data, memastikan data tidak berubah saat dikirim. Password hashing, menyimpan hash dari password, bukan password aslinya. Digunakan dalam tanda tangan digital, blockchain, dan sertifikat digital. Yang keempat itu tanda tangan digital. Pengertiannya, tanda tangan digital adalah cara memastikan bahwa suatu dokumen digital benar-benar dibuat oleh pengirim yang sah dan belum dimodifikasi. Ini dilakukan dengan komunikasi kriptografi asimetris dan fungsi hash. Langkah-langkah proses yaitu: pertama, data asli di hash menggunakan algoritma hash. Yang kedua, hasil hash dienkripsi menggunakan kunci privat pengirim. Ketiga, senyap menjadi tanda tangan digital yang dikirim bersama data asli. Keempat, penerima mendeskripsi tanda tangan menggunakan kunci publik pengirim. Lalu membandingkan hash dengan data asli. Kegunaannya itu menjamin autentikasi data benar-benar dari pengirim yang dimaksud, menjamin integritas data tidak diubah, dan menjamin non-repudiasi pengirim tidak bisa menyangka pernah mengirim data. Contoh penerapannya yaitu menandatangani dokumen digital, legal, kontrak, dan lain-lain. Pengesahan perangkat lunak. Yang ketiga itu transaksi kripto dan blockchain. Dan yang ketiga itu materi praktikum CIPER. Pertamanya yaitu pengantar kriptografi. Kriptografi adalah studi tentang teknik komunikasi aman di hadapan pihak ketiga yang jahat atau adversaries. Ini melibatkan inskripsi, proses mengubah informasi plaintext menjadi kode rahasia atau ciphertext untuk menyembunyikan isinya, dan deskripsi, proses mengembalikan ciphertext kembali menjadi plaintext. Dalam dunia digital, kriptografi sangat penting untuk melindungi data sensitif, memastikan privasi dan memverifikasi integritas informasi. Yang kedua yaitu Caesar CIPER. Caesar CIPER adalah salah satu bentuk inskripsi paling sederhana dan tertua yang dikenal. Ini adalah jenis CIPER substitusi, di mana setiap huruf dalam plaintext diganti dengan huruf lain yang terletak pada jumlah posisi tetap di bawah atau di atasnya dalam alfabet. Jumlah posisi pergeseran ini dilakukan kunci K. Teori Caesar CIPER, plaintext pesan asli yang ingin dienkripsi. Yang kedua yaitu ciphertext, pesan yang sudah terenkripsi. Yang ketiga, kunci atau K, jumlah pergeseran huruf dalam alfabet. Misalnya, jika kunci sama dengan 3, maka A menjadi D, B menjadi E, dan seterusnya. Yang ketiga itu Wigner CIPER. Wigner CIPER adalah metode inskripsi polyalfabetik yang menggunakan kata kunci, bukan hanya satu huruf. Untuk menggeser huruf-huruf pada pesan asli, ini jauh lebih kuat daripada Caesar CIPER. Konsep dasarnya itu setiap huruf di plaintext pesan asli digeser sejauh nilai numerik dari huruf yang berkorespondensi pada kunci berulang. Alfabet biasanya dipresentasikan dari A sama dengan 0, B sama dengan 1, dan seterusnya, Z sama dengan 25. Inskripsi C sama dengan P tambah K P-mod 226. Deskripsi P sama dengan C dikurang K P-mod 26. P sama dengan ciphertext huruf
transkripsi. P sama dengan plain text yaitu huruf asli. K sama dengan K atau huruf kunci. Pmod adalah modul 26 untuk memastikan hasilnya tetap dalam rentang 2 sampai 25. Yang keempat yaitu atbas jiper. Atbas jiper adalah substitution jiper yang sangat sederhana di mana setiap huruf digantikan dengan huruf yang berlawanan di alfabet. Konsep dasarnya yaitu A diganti Z, B diganti Y, C diganti X, dan seterusnya. Ini adalah jiper simetris. Proses inskripsi dan deskripsi sama. Yang kelima yaitu search jiper. Search jiper adalah jiper yang sangat dasar namun fundamental dalam kriptografi digital. Beroperasi pada level bit, kuncinya adalah rangkaian bit yang di-shortkan dalam plain text. Konsep dasar yaitu short exclusive OR, yang dimana itu O plus 0 O plus 0 sama dengan 0, 0 O plus 1 sama dengan 1, 1 O plus 0 sama dengan 1, 1 O plus 1 sama dengan 0. Kedua itu sifat kunci short. A plus B sama dengan jam plus B sama dengan A. Ini berarti inskripsi dan deskripsi menggunakan operasi yang sama dengan kunci yang sama. Yang ketiga yaitu setiap karakter plain text diubah menjadi representasi numeriknya, misalnya ASCII, lalu disesuaikan dengan karakter kunci yang berrespondensi. Selanjutnya yaitu contoh kriptografi dengan jiper, dimana yang pertama search jiper, contohnya itu plain text hello, dan kita menggunakan kunci 3. Di sini terserah kita mau memakai kunci berapa, nanti disesuaikan penambahan hurufnya. Itu inskripsi hello, dimana nantinya A dimajukan ke 3, yaitu kayak misalnya kita memakai A kan. Selanjutnya itu contoh kriptografi dengan jiper. Pertama itu Cesar jiper. Contoh kita menggunakan plain text hello, mana kunci atau key-nya 3. Di sini kita terserah mau memakai kunci berapa, tapi sekarang kita menggunakan kunci 3, mana inskripsinya itu H plus 3, berarti A B C D E F G H I J K, berarti huruf H juga menjadi K, E menjadi H, L menjadi O, L menjadi O, dan O menjadi R. Maka hiperteksnya yaitu KHOOR. Yang kedua yaitu Wigner jiper. Contoh langkah demi langkah plain text hello, kunci K. Pertama itu ulangi kunci, karena kunci K lebih pendek dari plain text hello. Kita ulangi kuncinya hingga sepanjang plain text, yaitu KK. Yang kedua, konversi ke angka 0 sampai 25. Plain text H sama dengan 7, E sama dengan 4, L sama dengan 11, dan L sama dengan 11, O sama dengan 14. Kuncinya yaitu K sama dengan 10, E sama dengan 4, Y sama dengan 24, K sama dengan 10, E sama dengan 4. Dimana inskripsi penjumlahan modul 26 yaitu H sama dengan 7 ditambah K sama dengan 10 sama dengan 17 di mod 26, modul 26 sama dengan 17, karena 7 tambah 10 sama dengan sama dengan 17, dimana modulnya kan 26, maka sama dengan 17. E sama dengan 4 tambah E sama dengan 4, berarti hasilnya 8. P modulnya berarti 8. 8 itu hurufnya I. Dan selanjutnya L sama dengan 11 ditambah Y sama dengan 24 sama dengan 35. Modulnya yaitu 26 sama
21, remote-nya 26. Berarti sama dengan 21 Pi. 0 sama dengan 14 ditambah E sama dengan 4. Maka hasilnya 18 Pi mod 26 sama dengan 18, yaitu S. Maka ciptateksnya RIJFS. Kenapa H sama dengan 7? Karena 0 itu sama dengan A, B sama dengan 1, C sama dengan 2, maka seterusnya sampai Z sama dengan 25. Ketika itu atas ciper, dimana kita menggunakan pentagon hello. Yang pertama itu pemetaan, A sama dengan Z, B sama dengan Y, dan seterusnya Z sama dengan A, dimana kebalikan dari huruf alfabet. Yang kedua itu substitusinya, huruf H menjadi regrow S, E regrow V, L regrownya O, dan L regrownya O juga, O regrownya L. Maka ciptateksnya S F S V O O L.